Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke bab 2, yaitu tentang aljabar. Apa sih aljabar? Aljabar adalah kalimat matematika dengan menggunakan huruf-huruf sebagai peubah untuk membuat kita lebih mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalkan saja Bu Enji punya ini. Total harga 5 pensil jika masing-masing harganya Rp adalah, nah nanti bisa kita misalkan itu loh. Jadi yang namanya aljabar itu nanti kita bermain dengan huruf-huruf peubah. Huruf-huruf tersebut itu fungsinya adalah untuk mempermudah kita untuk mempelajari menyelesaikan persoalan masalah matematika. Jadi kalau contohnya seperti tadi, total harga 5 pensil jika masing-masing harganya Rp adalah, nah kan rupiah. Nah, itu kan sudah ada huruf peubahnya masuk ke dalam aljabar. Jadi total harga 5 pensilnya kita tinggal mengalikan 5 dikalikan dengan A, ketemunya adalah 5A rupiah. Contoh yang kedua, berat total barang masing-masing seberat M gram dan sebuah barang seberat N gram adalah bagaimana? Kan di sini si 4 barang dia beratnya si M gram. Jadi dikalikan nih, 4 kalikan M ditambah karena total berat total, maka harus ditambah dengan si barang kedua, sebuah barang dengan berat N gram. Karena sebuah berarti kan cuma satu jumlahnya, maka 1 dikalikan dengan N gram. 4 kalikan M jadinya 4M, 1 kalikan N tetap N ya. Jadi 4M plus N hasilnya. Total 4 barang dan sebuah barang tadi. Itu kalimat matematikanya yang bisa kita gunakan dalam bentuk aljabar. Sekarang kita lanjutkan ke menuliskan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini tadi kan sudah Bu Enji bilang ya, itu pasti nanti kita berhubungan dengan huruf-huruf peubah. Nah, yang pertama itu aturannya adalah hapus tanda perkalian. Jadi, kalau dalam bentuk aljabar, perkalian ini silang ini tidak ada. Jadi langsung, jika dikalikan A, kalau disilang seperti ini, kita tinggal menuliskan dengan 3A saja. Jadi tidak ada kata silangnya, tidak ada huruf tidak ada tanda perkaliannya. Negatif 4 dikalikan B, jadi langsung ditulis negatif 4B. Artinya berarti di sini negatif 4 dikalikan B. Jadi tidak ada tanda perkaliannya. Aturan yang kedua, tulis bilangan di depan huruf. Nah, ini sebagai koefisien. Jadi kalau misalkan tadi Bu Enji punya 3A, maka koefisien A itu koefisien dari peubah A itu adalah 3. Paham ya? Jadi koefisien itu adalah angka yang ada di depannya huruf. Nah, itu berarti namanya koefisien. Hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen. Eksponen itu apa, Bu? Pangkat. Misalnya, di sini Bu Enji punya A dikali 5 dikali A. Kan di sini ada dua yang A yang sama nih. A sama A kan? Berarti kita bisa menuliskan 5 dikali A pangkat 2. Duanya dari mana? Dari 1, 2. Kan A-nya ada 2. Begitu. Terus tadi kan aturan yang sebelumnya tadi kan yang namanya koefisien harus terletak di depannya huruf. Koefisien tadi apa? Angkanya. Jadi angka itu harus selalu diletakkan di depannya si huruf. Paham ya? Contoh lagi punya B kali B kali 3. Nah, berarti 3-nya ditaruh depan, B-nya belakang, berhubung di sini B-nya ada 2, maka eksponennya 2, pangkatnya pangkat 2. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke aturan penulisan yang aljabar selanjutnya, yaitu tentang simbol pembagian. Nah, kalau dalam aljabar, simbol pembagian itu diganti dengan simbol pecahan. Jadi tidak yang titik 2 ya, tapi simbolnya adalah simbol pecahan. Contohnya Bu Enji punya X dibagi 3, maka ditulisnya itu dengan X per 3. Jadi bukan pembagian, tapi dalam bentuk pecahan gitu ya. Contoh yang kedua, Bu Enji punya A plus B dibagi 2. Maka kita tulisnya adalah A plus B per 2. Jadi dalam bentuk pecahan. Tidak dengan pembagian titik 2 itu bukan, tapi dalam bentuk pecahan. Paham ya? Itu tadi adalah beberapa aturan dalam penulisan bentuk aljabar. Sekarang kita lanjutkan ke substitusi bentuk aljabar, ke susi-susi. Apa sih susi-susi itu? Susi-susi itu berarti digantikan, ya kan? Kayak kalau dulu waktu SD itu minyak tanah bisa disubstitusi dengan gas. Nah, berarti bisa digantikan sama gas. Beras bisa disubstitusi dengan singkong. Nah, berarti kan beras bisa digantikan oleh singkong gitu kan ya.
Ini substitusi bentuk aljabar, yaitu mengganti huruf dengan bilangan dalam bentuk aljabar. Jadi tadi kan aljabarnya itu selalu dalam bentuk huruf-huruf. Nah, hurufnya tadi itu kalau ada nilainya, kalau ada nilainya, maka kita bisa menggantikannya. Contohnya, tentukan nilai 3x min 5 untuk x-nya sama dengan 2. Nah, kan ini sudah ada bahwa si hurufnya ini ada nilainya 2. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan aja 3x min 5. Kan tadi Bu Enji bilang kalau 3x artinya 3 dikalikan x kan ya. Nah, si x ini di dalam soal ini itu harganya nilainya sama dengan min 2. Maka berapa nilainya untuk bentuk aljabar 3x min 5? Maka kita tinggal masukkan nilainya x tadi yang min 2, kita masukkan ke x ini. Jadi 3 dikali min 2 dikurangi 5. 3 dikali min 2 pinter, min 6. Min 5 nya tetap, jadi min 6 dikurangi 5 jadinya adalah min 11. Selesai sudah. Jadi kalau yang namanya substitusi bentuk aljabar itu tinggal memasukkan nilainya ke huruf peubahnya. Paham ya? Kita lanjut ke menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, kalau menyederhanakan bentuk aljabar, ini kan banyak sekali operasi dalam bentuk aljabar. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, menyederhanakannya itu berarti kita mengeksekusinya supaya dia lebih sederhana lagi bentuknya. Dalam bentuk aljabar itu ada yang namanya suku. Suku itu apa, Bu? Suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan operasi penjumlahan ataupun selisih ataupun operasi yang lainnya ya. Nah, suku-suku yang sejenis itu nanti dapat kita sederhanakan. Contohnya seperti ini. Bu Anji punya negatif 3A. Nah, ini adalah suatu suku. Sukunya berarti apa ya? Negatif 3A. Nah, si min 3 ini angka di depan huruf tadi disebutkan Bu Anji di depan itu adalah sebuah koefisien. Jadi kalau Bu Anji punya min 3A, berarti ini min 3A ini adalah suatu suku, min 3-nya ini adalah koefisien. Contoh ya untuk bentuk-bentuk dari penyederhanaan bentuk aljabar yang paling gampang di sini ada operasi penjumlahan sama pengurangan. Ada negatif 3 ditambah 5 ditambah 9A dikurangi 2. Nah, kalau kita cek sekilas kan ada nih suku-suku yang sama-sama A-nya. Siapa? Negatif 3 sama 9A. Nah, ini kita tinggal eksekusi aja nih. Negatif 3 kita jumlahkan dengan 9A. Nah, yang plus 5 kita jadikan 1 dengan negatif 2. Nah, jadi seperti ini. Kita eksekusi langsung. Jadi negatif 3 ditambah 9 sama dengan 9 dikurangi 3. Berapa? 6A, pinter. Sedangkan 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Selesai sudah. Jadi menyederhanakan itu kita emang eksekusikannya itu kalau sukunya sama. Kalau misalkan sukunya nggak sama ya jangan dieksekusi. Syaratnya harus sama. Jadi kalau di sini A, maka cari A yang lain. Bu, kalau misalkan di sini adanya A sama B, berarti kan dia tidak satu suku yang sama, bukan suku yang sejenis. Jadi ya nggak bisa kita eksekusi. Paham ya? Bu, ada lagi kalau misalkan di sini ternyata negatif 3. Nah, di sini misalkan 9A pangkat 2. Nah, itu juga bukan yang sejenis. Jadi kita nggak bisa mengeksekusinya. Dibiarkan aja seperti itu. Paham ya? Contoh yang kedua, Benji punya ini. Nah, 2 dikali A min 4 ditambah 3 dikali 2A plus 3. Nah, karena di dalam kurung seperti ini, maka kita eksekusi pertama kali. Kita kalikan semuanya. 2 kalikan A, 2 kalikan negatif 4. 2 kalikan A hasilnya 2A. 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8 ya. Kita eksekusi ke yang sebelah. 3 dikalikan 2A hasilnya 6A. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, dari sini baru kita eksekusi. Manakah suku-suku yang sejenis? Adakah suku-suku yang sejenis? Oh, ternyata ada. Ini ada A sama A. Sejenis kan? Maka kita tinggal eksekusi aja. 2A ditambah 6A hasilnya adalah 8A. Negatif 8 ditambah 9, pada karo 9 dikurangi 8, 1. Gampang toh? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Banyak punya 3 dikali, nah ini perkalian nih, 3 dikali X plus 5. Nah, kayak yang tadi, karena di dalam kurung, maka yang di dalam kurung yang kita dahulukan. Jadi 3 dikalikan X ditambah 3 dikalikan 5. 3 kalikan X hasilnya adalah 3X, 3 kalikan 5 hasilnya 15. Jadi hasil akhir dari 3 dikali X plus 5 adalah 3X plus 15. Gampang toh ya. Ada juga nanti istilahnya itu adalah aljabar linier. Apa sih Bu aljabar linier itu?
Aljabar linear itu adalah aljabar yang tidak mengandung eksponen. Jadi dia nggak ada pangkat-pangkatnya. Contohnya seperti apa? Ini seperti 3x, seperti 5a, 3a, 2a, 6a. Jadi yang tidak ada pangkatnya. Kalau misalkan Bu Anji punya 5a pangkat 2 atau 3p pangkat 2, berarti dia bukan termasuk aljabar linear karena dia mengandung eksponen, ada pangkatnya. Paham ya? Oke, seperti biasa di akhir sesi kita nanti akan diberi latihan soal tugas-tugas oleh Bu Enji yang wajib kalian kerjakan. Seperti biasa, kalau sudah selesai, sudah yakin dengan jawaban kalian, bisa dikirim ke WA pribadinya Bu Enji. Oke? Ini adalah tugas untuk pertemuan hari ini, silakan dikerjakan ya. Ada 3 nomor. Yang pertama, nyatakan bentuk aljabar berikut sesuai penulisan bentuk aljabarnya. Ini bagaimana benar enggak nanti bentuk aljabarnya seperti apa? Silakan ditulis. Yang kedua, menyederhanakan bentuk aljabar. Ini ada pengurangan, penjumlahan. Silakan dieksekusi ya. Yang ketiga, ini tentukan nilai bentuk aljabar jika nilai A-nya sekian, nilai B-nya sekian. Nah, kalau tadi memperhatikan videonya Bu Enji dari awal pasti bisa mengerjakan semuanya. Mudah kok, gampang ya. Seperti biasa, kalau sudah yakin dengan jawaban, silakan dikumpulkan, dikirimkan ke WA pribadinya Bu Enji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.